kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokter Keluarga, disiarkan dari Studio L Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema khusus kali ini seputar kesehatan anak, yaitu mengenai anak terlambat bicara, kapan perlu khawatir. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com, dan acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran kembali dengan dokter kita, Dr. Agnes Tri Harjaningrum MSc SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Permata Depok. Kita sapa dulu Dokter Agnes yang sudah hadir di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, alhamdulillah ya dok ya. Dokter, hari ini kita mau bahas seputar anak terlambat bicara. Kapan sih orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak di sana nih perlu khawatir begitu ya dok ya? Nah kan katanya disebut-sebut orang tua itu sudah sewajarnya semestinya itu memantau gitu ya pertumbuhan ataupun perkembangan putra-putri mereka, termasuk juga mengenali tanda-tanda atau apa tuh istilahnya gejala dari keterlambatan atau gangguan bicara gitu. Jadi banyak sekali istilah-istilah yang muncul di masyarakat nih dok gitu kan. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan anak terlambat bicara ini suatu kondisi yang seperti apa sehingga bisa dikatakan ini perlu dikenali gitu ya dok ya tanda-tandanya, agar kalau ketahuan lebih dini kan intervensinya lebih cepat ya, sehingga nantinya di masa-masa emas itu kita bisa, mohon maaf, mengejar ketertinggalan seandainya memang ada masalah. Ini bagaimana dokter? Ya, jadi Mbak Rini sebenarnya terlambat bicara itu bukan diagnosis ya, tapi kayak screening awalnya gitu. Jadi prinsipnya kalau misalnya seorang anak dia lebih lambat perkembangan bicaranya dibandingkan anak lain, nah itu terlambat bicara karena setiap anak punya milestone atau fase-fase sendiri, dan tapi harus ada standarnya, jangan kelamaan gitu yang bisa ditunggu gitu. Nah kemudian kalau misalnya terlambat bicara ini seringnya ada salah persepsi juga, dianggapnya semua sama gitu, padahal kalau di bahasa Inggris kan terlambat bicara speech delay ya, padahal ada speech delay, ada language delay, itu beda. Jadi kalau speech itu artinya kita bicara, anaknya nggak bisa artikulasi atau gagap, nah itu gangguan di bicara. Tapi kalau language delay itu lebih ke pemahamannya, dia nggak bisa atau dia memang nggak bisa membahasakannya, mengucapkan kata-katanya, apa namanya, itu lebih kompleks gitu. Nah itu harus dibedakan karena nanti beda antara intervensinya juga beda, dan misalnya anak mana yang bisa di wait and see, mana yang enggak. Jadi dan orang tua ini banyak ya datang dengan terlambat bicara, dan itu kadang ada 2 respon nih Mbak, ada yang memang waspada terus panik, ada yang memang ya udahlah santai aja gitu. Ada 2 hal ini. Nah ini yang harus kita nggak bisa diamkan, kita harus balance gitu ya, jangan terlalu panik tapi jangan juga terlalu santai gitu. Jadi kita harus tahu, kenapa kita harus tahu kapan kita harus waspada, kapan kita perlu khawatir. Nah itu ada ininya, ada istilahnya red flags-nya gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau misalnya 4 bulan dia harus udah owing, istilahnya udah udah ngomong, udah mulai ngomong udah gitu ya. Kemudian 6 bulan dia harus kalau udah mulai dipanggil, udah mulai nengok tuh, udah mulai nengok. Nah terus nanti 9 bulan atau 12 bulan maksimal dia sudah bisa bilang mama, papa, atau dada, atau ai atau ayah ya gitu. Harus udah bisa ngucapin itu, ngomongin kalau apalagi kalau sama orang tuanya itu harus udah bisa. Nah terus nanti dia 2 tahun harus minimal udah bisa 2 kata, jadi kayak mama akan gitu, atau minimal dia sudah bisa 50 kata. Nah kalau itu semua kelewat, artinya harus waspada, harus dibawa ke sarana kesehatan, dan kita harus lakukan intervensi lebih lanjut gitu. Jadi jangan dibiarin. Oke, jadi ada speech delay tadi dan language delay ya, gitu, tapi orang bilangnya ya udah terlambat bicara, padahal sebetulnya itu beda gitu. Perlu dibedakan. Perlu dibedakan. Ya. Terus juga tadi tipe-tipe orang tua juga macam-macam ya. Tapi yang gawat nih yang oke deh wait and see tapi jadi kelamaan dan banyak maklumnya, itu yang agak-agak was-was juga kita juga yang dengarnya ya. Karena kan ada golden period istilahnya ya, kalau dia telat diintervensi, distimulasi, otaknya keburu, maksudnya masa keburu lewat, anaknya keburu nggak bisa apa-apa gitu kan, kasihan. Ini golden periodnya berapa tahun? Maksudnya 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun gitu? Kalau perkembangan otak anak kan utamanya di sampai 2 tahun pertama ya, tapi sampai 5 tahun, dia bilang sampai 5 tahun. Nah kalau misalnya nih, kayak misalnya dia terlambat bicara gara-gara gangguan pendengaran misalnya, terus orang tuanya nggak nganggap ada gangguan pendengaran, padahal sebenarnya anaknya otaknya sih pinter gitu, tapi karena nggak diintervensi, akhirnya sampai umur 5 tahun baru ketahuan. Nah dia fase-fase belajarnya itu, fase-fase otaknya berkembang dengan pesat kan udah keburu lewat gitu. Iya, jadi itulah pentingnya, karena ada masa-masa emasnya juga gitu yang perlu dilihat ya. Nah tapi begini dokter, tadi dokter bilang kan, oh misalnya ada faktor
gangguan pendengaran nih, tapi orang tuanya mungkin tidak terlalu paham atau tidak terlalu ngeh gitu ya. Tapi sebetulnya selain gangguan pendengaran, kita perlu lihat juga ya penyebab ya berarti ya, atau faktor resiko ya. Begitu ya dok ya. Jadi bagaimana itu? Apakah memang ada masalah di organ juga atau di luar itu gitu ya? Jadi kan tergantung juga tadi stimulus barangkali yang sering kita dengar ya. Jadi sebenarnya secara menyeluruh nih kalau kita mau lihat memang kompleks ya, tapi kita harus pelajari juga ini dokter supaya kita bantu mengamati juga barangkali tadi red flags-nya nanti seperti apa begitu ya. Jadi sebetulnya betul Mbak ada faktor resikonya ya. Jadi kayak misalnya bayi-bayi prematur itu mereka beresiko untuk mengalami gangguan bicara. Kemudian anak-anak yang mengalami infeksi, misalnya infeksi otak atau misalnya infeksi telinga yang parah itu juga beresiko. Kemudian anak-anak yang mengalami biasanya masalah di persalinan tuh, misalnya dia ada kejang atau apa, akhirnya punya masalah neurologi, itu juga nanti biasanya dia punya jadinya CP ya, nanti cerebral palsy misalnya, dia jadi ada gangguan menelan, akhirnya gangguan mengunyah, gangguan bicara juga bisa. Nah itu istilahnya yang gangguan bicara yang sekunder ya, yang memang ada faktor penyebab lainnya gitu. Terus yang paling sering juga mungkin yang orang tua ya, jadi parenting tuh mempengaruhi banget. Jadi hubungan interaksi antara orang tua sama anak, bahasanya gimana, komunikasinya gimana, itu juga salah satu faktor risiko yang bisa bikin gangguan bicara ke anak. Apalagi kalau orang tuanya neglect atau abuse, itu penelitiannya ada. Gitu ya. Jadi anak-anak yang di panti asuhan tuh mereka ada penelitiannya, mereka memang mengalami masalah gangguan bahasa gitu. Jadi karena itu penting sekali orang tua untuk selalu stimulasi anaknya kayak gitu. Oh jadi memang kalau kita mau lihat lagi nih ke belakang lagi gitu ya dok ya. Tadi memang bagaimana bayinya ini waktu itu dilahirkan prematur atau enggak. Terus kemudian tadi ada riwayat infeksi atau enggak, yang mana mungkin juga bisa jadi karena memang waktu ibunya lagi hamil anak ini begitu ya dok ya. Terus kemudian juga ada riwayat lainnya juga, riwayat infeksi telinga barangkali segala macam. Jadi sebenarnya ini kompleks ya kalau mau dilihat apakah memang lebih dominan mana sih faktor istilahnya neurologisnya, faktor fisiknya, atau mungkin faktor stimulusnya ini begitu dokter. Nah sebetulnya tuh ada, ini kalau diklasifikasikan ya secara lebih detail tuh ada dua. Jadi ada yang gangguan bahasa bicara yang primer sama yang sekunder. Kalau sekunder tuh ada backgroundnya tadi, kayak misalnya dia ada infeksi, ada masalah di otak, atau dia prematur, atau dia misalnya trauma. Nah intinya ada yang lain, atau gangguan pendengaran gitu, itu yang sekunder ya. Tapi ada juga yang primer. Yang primer ini yang tadi murni benar-benar gangguan bicara, misalnya dia gagap, atau misalnya dia memang telat ngomong, yang tadi yang istilahnya late talker, jadi nanti dia bisa di wait and see, itu benar-benar murni masalah bahasa, itu yang primer. Nah tapi kalau secara faktor resiko, kalau yang late talker ini, nah itu ada keunikannya nih Mbak. Jadi dia itu ada penelitian membuktikan ada riwayat keluarga memang. Jadi kalau misalnya ayahnya telat bicara, ini mungkin nanti anaknya akan telat bicara gitu. Atau anak laki-laki itu dibuktikan memang lebih sering yang telat bicara gitu. Tapi ini hanya untuk yang masalah gangguan language speech yang ekspresi. Nah ini yang tadi saya bilang bisa ditunggu gitu. Karena setengah kasusnya bisa ditunggu, nanti dia bisa bicara sendiri gitu. Tapi tetap diintervensi karena kita nggak pernah tahu mana yang bakal ngomong sendiri, mana yang enggak gitu. Oke. Nah itu kan jadi kan kita perlu paham dulu gitu kan, sebenarnya ini penyebabnya apa, itu sebenarnya itu kan bakal ketahuan nanti ya kalau dilakukan pemeriksaan. Artinya kan nanti kan apa yang kurang stimulusnya, terus intervensinya apa, barangkali perlu treatment yang lebih khusus lagi. Dan artinya nggak hanya dokter spesialis anaknya aja, bisa aja melibatkan dokter-dokter spesialis yang lainnya, satu tim gitu ya dok ya. Tapi begini, kita perlu mengetahui mengapa penting sekali sih, karena makin kesini dengar-dengar makin banyak juga orang tua yang datang dengan komplain yang tadi sudah udah cukup terlambat begitu ya dok, kelamaan. Terus istilahnya apakah memang nggak bisa dikejar di catch up gitu loh dok, mengejar ketertinggalan begitu dokter, dan itu memang batasnya juga seperti apa gitu kan, soalnya tadi ada juga kasus yang bisa wait and see gitu ya dok ya. Nah ini bagaimana untuk melihatnya secara bijak? Nah itu dia, kalau misalnya tergantung penyebab ya Mbak ya, tadi kan penyebabnya macam-macam tuh, tapi kalau misalnya memang yang late talker, yang bisa ditunggu hanya yang late talker ini, dan itu pun nggak semua kasus, hanya separoh gitu, dan itu juga cuma sampai 3 tahun boleh ditunggunya. Nah sementara kalau yang lain kayak yang artikulasi tadi, atau yang masalah-masalah, apalagi yang masalah gangguan pendengaran, yang kemudian di autism, semua itu harus intervensinya harus lain lagi gitu, dan itu membutuhkan multi departemen ya, kita mesti konsul ke THT, kemudian kita mesti konsul ke rehab medik, nanti
kalau memang ada gangguan oromotornya, kita harus terapi oromotornya, misalnya niup-niup atau apa yang lain. Kalau gangguan pendengaran ya mesti dites BERA, mesti dites pendengarannya. Terus kalau autis itu beda lagi ceritanya, mesti diintervensi, ada behavioral intervention dan lain-lain. Kita harus tahu juga ini dampak ke depannya bagaimana, karena ini seperti menabung untuk masa depan anak gitu ya. Ketika kita kenali red flags-nya sejak dini, tadi kan intervensi atau stimulus yang diberikan juga lebih dini begitu ya, harapannya nanti masa depan anak akan jadi jauh lebih cerah begitu ya, lebih optimal gitu. Kalau maaf ini terlambat gitu ya, terlambat penanganan, terus orang tuanya mungkin tidak ngeh atau faktor lain lah ya, kita kan tidak tahu. Ini dampak-dampaknya itu seperti apa, mau jangka pendek atau jangka panjang, mau bicara anaknya ini dalam waktu 1 tahun 2 tahun ke depan atau bahkan nantinya saat dia dewasa begitu dokter, dari masalah ini saja begitu. Nah kalau misalnya tadi tergantung lagi gangguannya yang mana ya, speech atau language, tapi prinsipnya kalau di batas, ada literatur yang mengatakan kalau di atas 5 tahun tuh udah lebih agak sulit gitu. Jadi anaknya akan lebih banyak masalah, dia akan dibully, kan kebayangkan misalnya dia gagap atau dia susah ngomong sesuatu atau dia susah memahami sesuatu. Akhirnya sekolah terganggu kan, dia kesulitan belajar, kemudian dia jadi mau ngomong sesuatu nggak bisa, akhirnya dia cepet marah. Nah itu emosional, akhirnya dia jadi anxiety, dibully. Terus juga akhirnya juga bisa jadi menurunkan, maksudnya mengganggu kecerdasan ya, karena yang tadinya yang seperti saya bilang di awal, kalau misalnya dia IQ-nya sebenarnya normal tapi nggak distimulasi karena gangguan pendengaran, akhirnya kan dia nggak dapat input banyak ya, akhirnya IQ-nya bisa turun gitu. Kemudian juga tadi ya gangguan kesulitan belajar, kemudian emosi sama sosial, interaksi sosial pasti terganggu. Jadi dia nggak punya teman yang, ya karena sering dibully juga kan, pasti teman-temannya nggak mau main sama anak yang kayak gini, yang gagap atau yang susah diajak komunikasi. Gitu. Tapi memang paling banyak ini kalau dilihat-lihat berdasarkan literatur atau mungkin dokter alami sendiri gitu ya di lapangan, lebih banyak yang penyebab yang primer atau yang sekunder tadi sih dok? Kalau yang kalau persentase pastinya saya nggak tahu ya, cuman kalau di lapangan tuh sekarang banyak juga yang kasus-kasus yang gara-gara ini gadget. Jadi gara-gara gadget dia kurang distimulasi sama orang tuanya, jadi yang lebih ke yang primer ya. Kalau jadi dia telat bicara gara-gara emang kurang stimulasi, itu mulai banyak Mbak kasusnya, karena memang gadget kan baru beberapa tahun belakangan ini ya. Jadi sering datang anaknya belum bisa ngomong, tapi sebetulnya setelah diintervensi orang tuanya diminta untuk interaksi bagus, kemudian gadget dikurangin, ternyata bisa ngomong gitu. Kalau yang gangguan pendengaran dan autis dan lain itu persentasenya kecil sih biasanya. Itu kan bayi prematur, bayi-bayi yang punya kelainan itu memang sudah ada presentasinya dan biasanya kecil gitu. Tapi yang perlu dipahami berarti ketika kita sudah memahami red flags-nya ini dibawa, dan ini bisa istilahnya bukan disembuhkan ya dok ya, tapi tadi supaya dia lebih optimal lagi begitu ya dok ya. Terus juga yang perlu dipahami juga ketika memang ketahuan sejak awal hasilnya lebih optimal, terus nanti ke depannya ini juga outputnya ini kan tadi milestone setiap anak kan beda-beda begitu ya dok ya. Jadi tidak boleh membanding-bandingkan tuh udah pasti gitu ya. Tapi tetap ada target atau output yang ingin dicapai tuh yang seperti apa, tetap ada grafik yang standar yang harus diikuti nggak sih atau bagaimana dokter? Ya kayak misalnya gini deh Mbak, misalnya IQ-nya seorang anak harusnya dia bisa optimalnya nih kalau misalnya dia normal, diintervensi dengan bagus, stimulasi dengan bagus, dia punya bakat misalnya IQ-nya 120 gitu ya. Nanti kalau misalnya telat intervensi apa segala macam, terus baru ketahuan setelah umur 4 tahun yang semua fase-fase stimulasi itu nggak dijalanin, ya bisa drop sampai 10 misalnya, jadi cuma 100 atau 110 kan sayang gitu. Apalagi kalau sampai telat sampai lebih dari 5 tahun, biasanya itu lebih sulit lagi untuk intervensinya. Oke, jadi memang tadi kan akan pengaruh ke kognisi juga ya, dampak ke... Ya karena akibat sebenarnya IQ-nya mungkin normal ya, cuman karena nggak distimulasi dan fasenya udah terlanjur kelewat gitu. Jadi fasenya tadi udah terlanjur kelewat dan juga kayak kurang rangsangan juga tadi ya dok. Betul. Itu yang selalu ditekankan begitu ya dok ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Akan ada slide yang bisa dokter Agnes jelaskan lebih detail lagi nanti seperti apa ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga. Masih membahas mengenai anak terlambat bicara, kapan perlu khawatir,
bersama dengan Dr. Agnes Tri Harjaningrum MSc SPA, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Permata Depok. Bagi Anda yang bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com, dan acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga. Baiklah Dokter Agnes, lanjutkan kembali ya. Untuk lebih detailnya lagi, mungkin nanti dokter bisa memberikan contoh-contoh gitu ya. Ini ada slide yang sudah Dokter Agnes persiapkan dari rumah ya. Anak lama bicara, tapi sikap orang tua ada yang tadi terlampau cemas atau terlampau cuek gitu ya dok ya. Nah ini kok ada gambar timbangan nih, jadi maksudnya apa ya dok? Maksudnya timbangan tuh ya itu, maksudnya orang tuh sering datang ke tempat praktek dengan dua kondisi ini. Ada yang separuh-separuh sih, balance gitu ya. kasusnya ada yang memang cuek, ada yang memang khawatir gitu. Nah yang cuek, yang cemas ini biasanya memang pasti dia membandingkan dengan sebayanya atau sepupunya, ya normal sih, atau kakaknya, atau kakaknya, jadi waspada kan. Nah atau dia khawatir dengan akibat-akibat yang tadi sudah kita diskusikan. Nah sementara kalau yang cuek ini kadang dia terpengaruh sama mitos. Jadi ada mitos-mitos yang bilang kalau anak laki-laki kan terlambat bicara, ya udah sih tungguin aja nanti juga ngomong gitu. Atau misalnya dulu juga ayahnya terlambat bicara, ya udah sih tungguin aja nanti juga gitu kayak ayahnya bakal ngomong, atau kan dia bilingual ya wajar lah telat ngomong. Nah seperti itu yang kemudian membuat terlalu santai, jadi anaknya dibiarin, padahal tetap harus kita evaluasi kenapa. Jadi maklum terus tapi malah tahu-taunya beresiko gitu ya dok ya. Oke, coba slide selanjutnya lagi. Nah ini dampak yang tadi sebenarnya udah kita bahas ya. Jadi kalau misalnya kita biarkan saja tanpa intervensi atau diintervensi tapi telat, nah nanti berikutnya nih anaknya akan kasihan gitu, dia akan di sekolah pasti terganggu belajarnya, akhirnya jadi mempengaruhi kecerdasan juga kadang kalau terlalu terlambat. Dia juga tadi dibully, terus dia mempunyai anxiety karena nggak bisa mengomong apa perasaannya, akhirnya kan stres sendiri anaknya. Terus kurang dia bisa ekspresif gitu ya. Terus dia juga jadi ada masalah sosial, dia jadi sama teman-temannya susah ngomong, nggak punya teman gitu. Oke, padahal mungkin kalau di awal-awal dicek tes IQ-nya gitu bagus-bagus aja gitu ya. Mungkin bisa jadi bagus ya, kayak gangguan pendengaran atau misalnya autism kadang juga ada yang IQ-nya bagus ya. Atau yang gangguan-gangguan lain yang prematur juga kan ada anak-anak yang pintar gitu. Iya, oke, ini dampak-dampaknya tadi ya, yang mau jangka pendek, jangka panjang tadi sudah dibahas ya di segmen awal ya. Penekanan saja, coba slide selanjutnya lagi. Ya sebenarnya pengertian terlambat bicaranya ini apa? Karena tadi ada yang gangguan bicara perlu dibedakan nih dengan baru keterlambatan, terus juga apalagi ya macam-macam deh, tadi ada language, lebih ke language-nya atau lebih ke bicaranya itu sendiri, apa lebih ke bahasanya gitu ya dok yang tadi kan ya. Jadi maksudnya apa sih? Jadi maksudnya ini mau menunjukkan bahwa terlambat bicara itu nggak sesimpel itu gitu ya. Jadi kita mesti bedakan, ada speech delay, ada language delay, dan juga kita harus paham bahwa kalau kita ngomongin terlambat bicara itu kita mesti tahu tentang bahasa tubuh. Nah karena ini penting, bahasa tubuh tuh kayak misalnya anaknya nunjuk, nomor 1 tahun dia sudah bisa nunjuk, kalau misalnya ada pesawat dia nunjuk gitu. Nah anak yang nggak nunjuk kita harus curiga, jangan-jangan dia autis atau nggak ada kontak mata atau nggak ada ekspresi, nggak menggeleng. Nah kita itu makanya penting bahasa ada tubuh. Bahasa ekspresif, bahasa reseptif tuh ya dok ya. Ada gesture segala macam. Makanya tadi komunikasi kan ada yang verbal, non verbal, itu yang perlu dipahami ya dok. Nggak hanya sekedar ya bicara keluar kata-kata aja, tapi juga mimik gitu ya dok. Ada bahasa tubuh, ada pengertian, ada memang kata-kata gitu. Itu bedanya gitu. Jadi speech delay, language delay itu beda gitu. Ada reseptif, ada ekspresif gitu. Oke, jadi nggak sederhana memang ya, banyak konsepnya. Konsepnya banyak. Ntar orang tua jangan makin bingung ya, justru makin terbuka gitu ya pikirannya ya. Oke, coba slide berikutnya tentang apa nih? Klasifikasi. Wah. Nah ini sebenarnya mungkin kayak kelihatan kompleks, tapi sebenarnya mau menunjukkan bahwa yang tadi sih, jadi ada nggak sesederhana itu, ada speech disorder, ada language disorder, ada yang primer, yang sekunder tadi, tapi saya mau meng-highlight yang tadi, yang masalah late talking atau late talker itu yang kita bisa wait and see, itu kalau anaknya di yang language disorder yang ekspresif. Jadi kalau misalnya dia ada masalah dengan mengungkapkan kata-kata, dia paham sih, tapi dia nggak bisa ngomongnya gitu. Nah itu biasanya yang kita masih bisa wait and see, yang tadi saya bilang bahwa separuh kasus ini bisa wait and see gitu. Separuh kasus cuman yang ini gitu ya. Tapi kalau yang lain, masalah speech disorder atau gangguan yang sekunder ini nggak bisa di wait and see, harus benar-benar diintervensi gitu segera. Dan juga melibatkan tadi kan multidisiplin gitu ya, dengan tim dari dokter yang lain ya dok ya. Intinya seperti itu ya. Coba slide selanjutnya lagi. Nah ini saya mau bahas yang tadi yang masalah late talker, karena ini banyak ya mbak kasusnya, maksudnya orang tua banyak yang
ya udah dah dok, kan saya dulu juga telat, ya udah tunggu aja gitu. Nah ini bener apa enggak gitu. Nah ini saya hanya meng-highlight ini bahwa memang ada faktor keluarga, kalau ayahnya misalnya keturunan terlambat bicara, dia bisa bicara, tapi jenisnya yang tadi ini yang expressive language delay gitu, bukan yang lain. Kalau yang lain tuh nggak bisa ditunggu-tunggu gitu. Terus dia juga disebabkan seringnya oleh kurang simulasi juga ini, jadi, atau kebanyakan gadget juga bisa, jadi hati-hati gitu. Oke, jadi parenting tadi ya penting ya. Jadi setiap harinya kebiasaannya dikasih apa, diberi apa. Betul. Gitu ya dok ya. Oke, coba slide selanjutnya lagi. Nah ini sih secara umum ya Mbak. Ada neurologi, gangguan neurologi, pernah ada riwayat infeksi, atau bahkan tadi masalah diabaikan atau di abuse gitu ya dok ya. Tadi kita udah bahas ya. Sudah dibahas juga ya. Coba slide selanjutnya lagi. Kapan perlu waspada, kenali red flags-nya. Kan kita suka nggak hafal gitu ya dok ya. Tapi tahapan-tahapannya tadi, 6 bulan harus sudah begini, 12 bulan begini, 16 bulan begini, 18 bulan segini. Mungkin kalau kita mau cari tahu sendiri dari website IDAI juga bisa kali ya dok ya. Atau ini bisa dijelaskan nggak sih dok dari milestones-nya juga? Jadi sebetulnya ini betul-betul yang red flags ya. Sebetulnya harus tahu tahapan normalnya. Itu pasti kita nggak hafal. Tapi nanti di slide berikutnya ada. Jadi ada bukunya atau ada app-nya yang kita bisa download. Jadi orang tua bisa memantau dari situ. Itu nanti ya. Tapi kalau intinya kalau kenali red flags itu yang gampangnya itu milestone-nya ini gitu. Jadi 6 bulan dia harus udah ada babbling, harus menoleh ketika dipanggil. Babbling gitu 12 bulan dia harus mama papa. Ini highlight. Tapi sebenarnya kalau mau di rinci satu-satu itu lebih luas lagi gitu tahapan perkembangan. Nah itu bisa dilihat di buku atau di app nanti yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Tapi intinya kalau 6 bulan, 12 bulan, 16 bulan, 18 bulan ini keywordnya harus udah bisa ini gitu. Oh, tidak ada kata berarti, maksudnya dia bisa keluar tapi nggak jelas ini maknanya apa gitu ya. Kata-kata yang keluar berantakan aja gitu. Ya, dokter. jadi cuman mama dada aja misalnya gitu, atau cuman ngomong nggak jelas, atau echolalia cuman niru-niru aja nggak jelas gitu. Niru-niru tidak jelas ya. Membeo gitu ya. Membeo gitu. Oke, coba slide selanjutnya lagi. Ini masih sama sih di usia yang 24 bulan, 2 tahun dia harus bisa 2 kata, kemudian 3 tahun harus bisa 3 kata. Nah, prinsipnya kalau nggak ada respon ya itu semua usia harus segera waspada ya orang tua. Nah, kalau ada tanda-tanda red flag, prinsipnya harus dibawa segera ke sarana kesehatan. Gitu. Jangan ditunda-tunda begitu ya. Baik, coba slide berikutnya masih ada? Ada. Nah, ini ini bisa dicegah. Istilahnya maksudnya bukan dicegah mencegahnya tuh maksudnya biar kita bisa intervensi dini gitu ya. Jadi orang tua ya harus tahu tadi tanda bahayanya gitu ya. Gimana, terus kemudian memantau perkembangannya gimana, sama stimulasi, prinsipnya itu. Pahami dan pantau tahap perkembangan normal, terus juga tiap anak bisa aja beda-beda ya. Kemampuannya beda-beda, terus juga apa ya, kita harus bijak melihatnya, intinya seperti itu. Stimulasi perkembangan bicara dan bahasa dengan memberikan nutrisi bahasa. Wow, nutrisi bahasa. Bukan hanya nutrisi yang memang ditelan ya, tapi ya. Betul, maksudnya itu Mbak. Jadi bukan nutrisi itu bukan cuma buat perut, tapi juga ada buat bahasa gitu, biar untuk anaknya bisa terstimulus perkembangan. Oh gitu pengertiannya ya, nutrisi bahasa ya. Coba slide selanjutnya lagi, masih ada nggak? Ya ini tadi yang mau saya jelaskan, kalau apalagi musim pandemi nih Mbak ya. Iya, pandemi COVID-19 kan, kita pasti nggak akan hafal tahapan perkembangan anak. Nah di buku kalian nih ibu kalau punya habis lahiran pasti dikasih nih buku ini dari rumah sakit. Jangan sampai hilang ya. Di situ ada, tinggal dibaca. 0 sampai 6 bulan harusnya anakku udah bisa ini gitu. Terus di app Primaku IDAI kalau di download itu juga ada, tinggal masukin anaknya umur berapa, nanti kelihatan. Oh harusnya dia udah bisa ini gitu. Oh ini dari IDAI ya? Yang Primaku IDAI, kalau yang buku KIA ini dari Kemenkes. Oh iya, dari Kementerian Kesehatan, ini pasti dari punya IDAI. semuanya kalau buku jadi ini. Udah gampang ya, apa-apa sekarang bisa diakses dari mobile gitu ya dok, dari smartphone gitu ya. Oke, coba ada lagi? Ini contohnya aja sih. Oh, gunakan panduan buku kayak tadi dalamnya kayak gini. Bisa dicari tahu sendiri ya, bisa di download tadi ya dok ya. Stimulasinya juga bisa, ada caranya di sini udah bisa lengkap. Oke, tinggal dimasukin usia anak Anda aja gitu ya. Atau di buku bisa dilihat umurnya berapa, tinggal dilihat harusnya dia bisa apa aja, stimulasinya apa aja gitu. Intinya supaya jadi makin cermat juga ya. Oh iya ini udah bisa belum? Jadi menceklis gitu ya dok ya, ibaratnya dok ya. Oke, coba slide selanjutnya lagi dulu. Ya ini yang tadi yang nutrisi bahasa, nah ini caranya. Yang prinsipnya ini yang paling penting sih yang bisa dilakukan orang tua di rumah ya. Jadi kalau punya anak prinsipnya harus 3M Mbak. Jadi bacain buku, membacakan buku, mendongeng, menyanyi, itu prinsip ya. Jadi terus orang tuanya harus talkative sama ekspresif gitu. Jadi setiap sehari-hari tuh kita mesti
kasih tahu ke anak, nggak terlalu cerewet juga, karena kalau terlalu cerewet nanti anaknya nggak dikasih kesempatan buat ngomong ya. Tapi maksudnya kayak misalnya sehari-hari lagi, oh mama lagi masak nih, masaknya wortel warnanya orange, brokoli warnanya hijau kayak gitu. Jadi kita kasih tahu, terus anaknya kita tanya, kalau lagi baca buku kita tanya, ini bebeknya lagi ngapain ya? Menurutmu dia sedih atau gimana gitu. Jadi betul-betul interaktif, terus batasin gadget karena penelitian membuktikan memang anak mengalami delay kalau dia dikasih gadget keseringan, makanya AAP melarang sampai umur 2 tahun kan, kecuali video call gitu. Berikutnya ada lagi coba ya. Ya ini. Nah, ini yang sering juga kadang-kadang orang tua tuh cuma nyuruh-nyuruh aja ke anak. Makan ini, pakai ini, pakai ini. Nah, itu juga menghambat anak jadi bicara gitu. Seharusnya kita ngasih pilihan, Adek mau ini apa ini gitu. Kasih kesempatan dia ngomong gitu, jangan maknya aja ngomong gitu. Sama jangan lupa ekspresif, kalau ekspresi anak akan lebih paham. Oke, berbicara dengan bahasa tubuh supaya anak lebih paham ya. Oh, kalau misalkan sedih ya ekspresinya sedih gitu ya, senang ya senang gitu ya. Jadi nggak yang datar-datar aja gitu ya. Karena kuncinya stimulasi bahasa itu adalah interaksi sama orang tua sama anak dengan kasih sayang gitu. Oke, coba saat selanjutnya lagi. Ya udah sih. Oh, ini buat nanti aja kali ya, take home message-nya. Oke, tapi jadi kurang lebih adalah stimulus tadi yang terpenting. Dan juga gini dok, kan nggak samanya juga anak sama orang tuanya aja. Mungkin kalau di tengah pandemi COVID-19 ini, alhamdulillahnya kan masih banyak waktu ya orang tua di rumah, misalkan yang bekerja jadi di rumah gitu ya dok ya. Waktu bermain untuk memberikan stimulus jadi cukup gitu ya. Tapi ada juga kan yang memang masih sibuk atau mungkin ada urusan lain sehingga harus dirawat nih anaknya sama yang lain gitu kan, entah itu neninya atau mungkin kakeknya, neneknya gitu ya. Nah ini mungkin juga ada perlu ini nggak kesepakatan dalam artian tadi bahasa yang diberikan atau mungkin stimulus yang diberikan juga seperti apa supaya anak juga nggak bingung kok dari yang begini begitu yang gitu. Jadi beda-beda gitu. Itu penting banget. Jadi kalau saran saya kalau buat apalagi yang keluarga baru ya, baru menikah, mau punya anak, itu kesepakatan tuh penting banget. Jadi satu rumah yang ngasuh anak tuh harus satu suara, kalau nggak anaknya bingung gitu. Bingung. Jadi kalau misalnya orang tuanya kerja ya pengasuhnya kita ajarin. Nanti adek diajakin ngomong ya, diajarin buku ya, pengasuhnya diajarin atau neneknya diajarin. Jadi kita satu suara supaya dia nggak bingung dan supaya anaknya tetap terstimulasi walaupun bapak ibunya kerja gitu. Oke, kurang lebih begitu ya kesepakatan tadi ya. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya. Ini ada 2 pertanyaan yang cukup panjang. Nanti Dr. Agnes bisa berikan tanggapan dengan sangat detail ya. Baik, jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia anak Anda atau usia Andanya juga boleh, satu tempat tinggalnya ya. Baik, ini pertanyaan pertama ini dari Ibu Gema. Ibu Gema 30 tahun dari Bekasi. Dokter, anak saya dulu lahir dengan riwayat prematur dan usia saat ini jalan 6 bulan. Waktu baru-baru lahir sudah pernah tes OAE ya, dan hasilnya pendengarannya telinga kanan kiri normal, alhamdulillah. Tapi sekarang di usianya yang sudah 6 bulan, kalau coba diajak ngobrol, anak saya seperti kurang respon. Misalnya kalau ditatap matanya dan diajak interaksi, matanya nggak natap balik atau nengok ke sumber bunyi lawan bicaranya. Dia malah melihat-lihat ke yang lain. Apakah perlu saya konsulkan ke bagian THT anak atau tumbuh kembang? Kalau tunggu dan amati dulu, maksudnya wait and see, apakah diperbolehkan karena saya takut nanti bicaranya jadi kurang lancar. Mohon masukannya dokter, terima kasih. Nah ini mungkin ada sedikit cemasnya juga begitu ya di sini ya. Jadi bagaimana nih tipe orang tua yang seperti ini? Oke, untuk Ibu Gema, usia 30 tahun, bagaimana tanggapan dokter atau saran-saran ke depan? Oke, terima kasih Ibu Gema pertanyaannya. Jadi kalau ini berarti dia udah punya faktor resiko ya, anaknya kan prematur, jadi itu butuh perhatian khusus karena memang anak yang prematur itu dari penelitian memang dia sering mengalami gangguan terlambat bicara ini. Nah, yang paling penting tadi dia udah di OAE, tapi sebetulnya tuh ada fasenya lagi, nggak cuma cukup sekali itu. Jadi memang fasenya kalau baru lahir di OAE harusnya nanti 3 bulan ada lagi misalnya tes OAE ulang atau BERA ulang. Misalnya kalau misalnya hasilnya negatif tuh ada beberapa kali, 3 sama 6 bulan tuh ada harusnya. Mungkin ini belum dilakukan. Jadi saran saya tetap dilakukan, tetap datang ke THT, pastikan lagi bener nggak OAE-nya normal atau perlu di BERA atau enggak. Nah kemudian kalau memang prematur seperti ini, sarannya memang baiknya di screening dari awal. Apalagi kalau 6 bulan dia, tadi kan ada red flags-nya tuh, 6 bulan dipanggil nggak nengok, nah itu berarti red flags, harus di screening gitu. Nanti bisa ke DSA-nya, ada form khususnya, checklistnya, ada ke dokter tumbuh kembang sama THT biasanya. Oke, jadi begitu ya saran-saran yang bisa
jalankan gitu ya. Jadi bukan tunggu dan amati gitu ya dok, tapi segera. Kalau anak prematur ini faktor resiko kan, dia beresiko nih. Jadi memang apalagi sudah OAE-nya baru sekali gitu. Ini harus terus dilakukan pemeriksaan. Mungkin masih terkait ini ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19 gitu ya. Ada yang tunggu dulu deh gitu kan, kalau memang tidak ada gejala yang serius gitu kan, biasanya kan tidak. Nah ini kan memang tidak apa ya, tidak emergensi kesannya, tapi kan tadi kan seperti ada masa-masa emasnya yang tapi kalau tanda bahaya itu emergensi ya Mbak menurut saya. Seperti sama, karena kita nggak bisa nunda 2 tahun tuh benar-benar otak lagi berkembang pesat banget. Kalau kita telat beberapa bulan aja itu sayang, optimalnya nanti nggak optimal gitu anaknya. Apalagi ada faktor resiko tadi lahiran prematur, berat badan lahir mungkin rendah atau apa gitu ya dok ya. Itu yang perlu di highlight juga gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dulu dari Ibu Dewi, usia 34 tahun, Jakarta Selatan. Dok, saya mau bertanya ya mengenai anak pertama saya. Saya sempat bawa anak saya periksa ke DSA dokter spesialis anak ya dok ya. Ntar DSA yang lain. Karena waktu itu ada masalah saat menyusu. Anak saya lidahnya itu bermasalah. Dokter bilang ada tangtai. Menurut DSA-nya waktu itu harus dioperasi karena pas saya tanya, katanya bisa bikin cadel dan telat bicara juga. Saya juga masih ragu-ragu dok untuk operasi anak saya karena saya kasihan lihat dia masih kecil. Saya mau tanya pendapat dokter, apakah tangtainya ini harus sekali dioperasi? Karena yang saya baca kalau terus dilatih bisa meregang juga lidahnya. Terima kasih. Oh ini agak bukan melenceng sih, tapi masih terkait begitu ya dok. Masih terkait. Jadi bagaimana dok? Tangtai, saran operasi bagaimana? Karena resiko cadel atau telat bicara ke depannya gitu ya. Sayangnya nggak dijelaskan ya usia anaknya berapa ya. Masih kecil pokoknya. Masih kecil lah pokoknya. Biasanya ini usia berapa nih kalau begini dok? Tangtai masih menyusu, udah mulai ketahuan. Pasti di bawah setahun. Dari bayi udah ketahuan kalau tangtai. Ya, oke, silakan bagaimana dok? Ya, jadi kalau masalah tangtai ini sebenarnya memang sangat berkaitan dengan terlambat bicara karena memang dulu cukup kontroversi nih masalah tangtai ini. Dulu. Tapi sekarang banyak penelitian menyatakan bahwa ini nggak ada hubungannya sama terlambat bicara. Kalau cadel mungkin iya, jadi dia akan susah melafalkan beberapa huruf iya, tapi kalau terlambat bicara enggak. Jadi kalau misalnya kita baca literatur, ibu bisa search ya, itu udah dibantah gitu. Maksudnya tangtai ini nggak menyebabkan keterlambatan bicara, tapi kalau cadel iya. Jadi menurut saya sih tidak perlu sampai di venektomi ya. Mungkin operasi maksudnya venektomi kan, digunting. Sebenarnya itu juga sederhana sih, cuman kalau misalnya nggak perlu ya buat apa juga, kasihan anaknya gitu kan. Jadi saran saya sih dipastikan lagi betul nggak dia ada masalah gangguan bicara. Apalagi kalau dia telat bicara tadi ya. Apa ya tadi? Belum sih. Belum kan? Takutnya jadi ini perlu dioperasi atau enggak, karena dokternya bilang bisa apa sih tadi, cadel ya, atau mungkin khawatirnya jadi ada masalah keterlambatan bicara. Apalagi kalau belum nggak ada masalah ya buat apa gitu ya. Kalau memang biasanya masalah yang muncul mungkin cadel iya, tapi hanya beberapa huruf, dan itu kan beberapa orang sih merasa nggak ada masalah dengan cadel ya. Tapi kalau terlambat bicara nggak ada hubungannya, udah ada penelitiannya itu. Oh, tapi bukannya artikulasi itu juga penting ya dok? Misalkan A ya, A, R ya, R. Itu kalau itu kan masalah speech tadi ya, speech disorder. Nah itu bisa dilatih dengan ke rehabilitasi medis biasanya. Nanti disuruh niup lah, disuruh apalah gitu, disuruh ada tekniknya gitu. Tapi bukan dengan dipotong gitu, bukan dengan operasi. Tapi ini juga sering jadi ini nggak dok? Misalnya kan ketika kita mengajarkan, oh ini susu kan waktu sering dibahas juga sih dengan dokter anak di acara ini juga gitu ya, susu ya susu bukan cucu atau apa gitu ya dok. Itu nanti baby talk. Iya ada permasalahan nggak sih ketika kita mengajak ngobrol dengan cara-cara yang supaya imut gitu ya. Karena dia ngobrol sama anak-anak, tapi ternyata si anak malah jadi kebiasaan juga. Oh ya udah ngomongnya jadi dengan gaya-gaya yang seperti itu gitu. Iya, sebagai anak kan nyontoh dari orang tuanya ya. Sebagai kan kita menyontoh yang benar. Cuman kalau ada literatur yang bilang kalau masih awal-awal bayi banget sih nggak terlalu masalah gitu. Kita ngikutin apa yang diomongin gitu, karena itu akan memudahkan dia. Tapi kalau udah agak lebih besar, sebaiknya dikasih tahu cara yang benar gitu. Oke, gitu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya dok ya. Tapi kurang lebih tadi saran dari dokter untuk Ibu Dewi seperti itu ya, seputar yang operasinya itu sendiri begitu ya. Saya sih tidak menyarankan untuk operasi ya. Lebih baik ibu tunggu beneran ada terlambat bicara apa enggak, dan memang kalau terlambat bicara
kira ya solusinya juga bukan di apa namanya di operasi, tapi di intervensi tadi yang penyebabnya apa di gitu. terapis bicaranya, misalnya terapi bicara atau memang kalau ada gangguan yang lain ya gangguan pendengaran atau yang lain ya dibenerin yang masalah itunya gitu. Atau misalnya autis misalnya, nah itu harus dikonsulkan lebih lanjut ke dokter tumbuh kembangnya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Dokter Agnes, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami program Dokter Keluarga, masih bersama dengan Dr. Agnes Tri Harjaningrum, MSc/SPA, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Permata Depok. Masih membahas mengenai anak terlambat bicara, kapan perlu khawatir ya. Dr. Agnes dilanjutkan kembali begitu ya. Tadi di slide tuh ada penjelasan menarik deh seputar permasalahan di anak-anak yang memang bilingual begitu ya dok. Ya. Artinya, nah ini bagaimana? Karena kan makin kesini kan juga makin banyak, juga makin dikeluhkan juga begitu. Apalagi kan tinggalnya juga artinya nggak cuma sama orang tuanya aja, kadang kan sama macam-macam lah gitu ya. Ada kakeknya, neneknya, atau mungkin ada ya siapa aja lah gitu ya. Jadi sebenarnya bagaimana ini dokter? Apakah memang makin kesini makin menjadi problem, dan kalaupun begitu memang apa yang perlu disoroti lebih dalam? Maksudnya dulu itu kan sering kita dengar bahwa kalau misalnya hati-hati kalau misalnya ngajarin anak dua bahasa atau bilingual, karena itu bisa menyebabkan terlambat bicara. Nah dulu sering banyak seperti itu gitu, keyakinan seperti itu. Ternyata sekarang setelah diteliti itu tidak ada hubungan yang signifikan bahwa kalau dia bilingual terus kemudian dia terlambat bicara gitu. Jadi sama aja kemungkinan anak yang bilingual maupun monolingual kemungkinan terlambat bicara itu sama gitu. Sama aja. Jadi nggak usah terlalu khawatir kalau memang di rumahnya misalnya suaminya orang Belanda, istrinya orang Indonesia gitu, mau bilingual nggak ada masalah gitu, nggak akan anaknya memang kalau misalnya nggak akan terlambat bicara ya nggak akan terlambat bicara gitu, asal konsisten. Jadi misalnya ayahnya ngomong bahasa Belanda terus, ibunya ngomong bahasa Indonesia terus, atau misalnya di sekolah mereka tinggal di luar negeri misalnya ya, di sekolah mereka ngomong bahasa Inggris, di rumah mereka ngomong bahasa Indonesia. Nah asal konsisten anaknya nggak akan bingung gitu. Bahkan ada manfaatnya kadang yang disebutkan mereka akan lebih, ya itu keuntungannya mereka lebih bisa banyak bahasa karena anak tuh sangat cepat belajar bahasa di usia itu. Jadi sebetulnya nggak terlalu masalah. Malah harusnya jadi keuntungan gitu ya. Iya, jadi bisa cepat dua bahasa kan. Iya gitu ya, tapi yang penting tadi konsisten aja dan ya bagaimana dibiasakannya ini gitu ya dok ya. Oke. Jangan campur aduk gitu istilahnya. Oh jangan campur aduk, karena nanti takutnya jadi bingung tadi ya jatuhnya. Jadi malah tadi yang masalah ekspresi itu sendiri juga bagaimana itu menarik, karena kan kita tahu ya, oh dia tahu sih, dia tahu maknanya ini, dia tahu artinya nggak ada problem lah untuk mencerna informasi yang dia peroleh gitu ya. Tapi ketika mau menjawab atau mengungkapkan balik, dia bingung gitu ya. Nah ini juga bagaimana juga nih untuk solusinya kalau yang seperti ini? Oh kalau itu berarti dia maksudnya nggak bisa ngomong yang tadi ya, yang masalah let talker kan. Jadi expressive language disorder. Jadi dia punya gangguan mengekspresikan ucapannya. Jadi dia paham tapi dia nggak bisa ngomongnya gitu. Nah itu tadi Mbak yang saya bilang ini yang bisa di wait and see. Kalau misalnya gangguannya memang sebatas ini bisa wait and see. Sebetulnya ini dan penyebabnya faktor risikonya lebih banyak yang tadi kurang stimulasi, walaupun ada yang lain juga ya. Nah jadi yang tadi orang tuanya mesti di rumah ngasih nutrisi bahasa nih gitu. Jadi dari bayi kalau bisa stimulasi di rumah tuh orang tua. Karena sekarang banyak ya Mbak kasusnya, jadi orang tua sibuk-sibuk kerja terus akhirnya dikasih gadget sama pembantunya. Itu sedih banget sih. Jadi umur 2 tahun dia benar belum bisa apa-apa gitu. Karena nggak ada interaksi ya dok. Artinya gini kan, walaupun kan ada tuh apa ya istilahnya ya, yang ngajak ngobrol juga sih gitu sih. Kalau gadget kan dia sendirian, interaksinya satu arah gitu. Padahal sebetulnya yang dibutuhkan sama otak untuk bisa berkembang bahasa dan lain-lainnya itu adalah ketika ada interaksi sosial langsung gitu, ya. ada kontak mata, ada kasih sayang, responnya gimana, sedih gimana, bahagia gimana. Kalau sama gadget kan dia enggak gitu. Pasif gitu, satu arah aja satu gitu arah. ya. Makanya jadi ya. penelitian semakin banyak mengarah bahwa memang si gadget ini bisa bikin telat ngomong. Iya, ini menarik sih, apalagi ya tadi di tengah pandemi COVID-19 ada juga yang apa istilahnya yang gadget
gadget itu dijadikan alat untuk babysitting gitu ya dok ya. Iya, Nah itu iya, yang betul, perlu betul. hindari atau mungkin diminimalisir lah gitu kan pelan-pelan gitu sampai benar-benar bisa meluangkan waktunya. Kan ada juga memang ya yang saking sibuknya gitu ya dok. Sebetulnya memang sulit ya kalau di pandemi gini, sejujurnya pasti semua orang tua akan bilang nggak mungkin gitu kan, karena susah. Tapi sebetulnya kalau untuk anak di bawah 2 tahun masih mungkin, karena mereka kan belum terlalu terpapar apa macam-macam dan belum ingin macam-macam dan masih banyak tidur. Bisa kalau di bawah 2 tahun kan memang nggak boleh gitu. Kalau dia antara 2 sampai 5 tahun cuma 1 atau 2 jam. Sebetulnya yang paling penting itu kekreatifan orang tua sih. Jadi asal orang tua kreatif kasih alternatif mainan yang lain itu bisa. Kayak misalnya bikin aja imaginary, kita mau ke liburan ke Australia, nanti di Australia ada apa aja, ada kanguru, ada apa, kita bikin di rumah kayak gitu, pantai di rumah kayak gitu. Jadi Orang tuanya harus cara kreatif ya. Terus juga jadi menarik, jadi ini terkait dengan yang asi asuh juga begitu ya. Bagaimana pemenuhan ketiganya itu tuh bisa optimal sehingga nanti pertumbuhan, perkembangan anak tuh bisa bisa optimal juga ya, ujung-ujungnya seperti itu untuk masa depan si anak jadi jauh lebih optimal, kembali lagi seperti itu ya dok ya. Generasi yang lebih baik gitu, generasi yang lebih baik gitu ya. Berarti kan termasuk nutrisi juga akan sangat penting. Artinya nutrisi basah iya, tapi nutrisi yang sehari-hari mikro makronutriennya itu jangan lupa juga gitu. Itu kan sama aja untuk mensupport juga begitu ya. Dua-duanya sangat penting karena kalau nutrisi doang tapi nggak ada stimulasi ya sama aja, nanti akan ketinggalan gitu. Iya, oke dokter, karena waktunya juga kan ya bisa dibilang nih terbatas nih ya. Jadi sebenarnya kesimpulannya sih yang bisa dokter sampaikan mengenai anak terlambat bicara, kapan perlu khawatir, apalagi tadi berulang-ulang yang ditekankan ada red flags gitu ya dok ya. Kan kita nggak hafal ya, tapi paling nggak kan kita bisa cari tahu di internet dari sumber-sumber yang memang terpercaya. Tapi paling nggak closing statement atau take home message-nya, tadi kan ada slide ya, tapi mungkin bisa diceritakan aja secara singkat apa kesimpulan yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini sebagai closing statement, silakan. Oke, terima kasih. Jadi terlambat bicara ini banyak kasusnya dan sering membawa orang tua ke dokter karena anaknya terlambat bicara. Nah yang paling penting gimana supaya orang tua nggak terlalu khawatir tapi juga tidak cuek berlebihan adalah harus tahu kapan tanda bahayanya, red flags-nya. Kalau nggak hafal bisa dilihat atau di googling juga banyak ya, kapan misalnya anaknya udah 6 bulan harus bisa apa, 9 bulan harus bisa apa. Nah kalau ada red flag jangan lupa segera bawa ke sarana kesehatan. Dan yang paling penting untuk supaya anak lebih bisa terstimulasi dengan baik, mencegah hal-hal yang kayak terlambat bicara yang tidak terdeteksi ini, lakukanlah stimulasi dan pantau perkembangannya tadi pakai buku KIA sama Primaku, kemudian stimulasi di rumah. Jangan lupa 3M, membacakan buku, mendongeng, menyanyi. Orang tua harus talkative dan harus mau memberikan kesempatan anaknya bicara juga supaya mereka terdeteksi secara dini dan juga nanti hasilnya bisa jadi optimal kecerdasannya dan juga segala kemampuannya. Oke, baik Dokter Agnes, terima kasih telah berbagi ilmu di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk Dokter Agnes ya. Oke, baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.